Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikut adalah dokumentasi acara silaturahmi akbar Jamaah Majelis Rasulullah Banyumas dan sekitarnya yang dilaksanakan pada hari Ahad 19 Juli 2015. Acara ini adalah sebuah wujud dan bentuk jalinan silaturahmi yang erat dari segenap jamaah Majelis Rasulullah yang berasal dari Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Dan alhamdulillah dalam acara ini mendapatkan restu dan izin dari Majelis Rasulullah yang ada di pusat. Pada acara ini disampaikan sambutan perwakilan dari Dewan Guru Majelis Rasulullah Pusat yang dalam hal ini disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau adalah salah satu Dewan Guru Majelis Rasulullah Pusat yang ada di Jakarta, yang mengajar di setiap acara rutinan, salah satunya adalah rutin di Jalsatul Isnain Pancoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, wa kunu ibadallahi ikhwana. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah yang tercurah dan terlimpahkan, sehingga pada detik ini Allah takdir melalui wasilah perantara akhina saudara Bayu di dalam perjumpaan yang mulia ini untuk menjadi suatu wasilah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalui rekaman ini juga menjadi sebab semakin kuatnya ikatan persaudaraan sesama muslim dimanapun kapanpun, insyaallah, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, melalui wasilah Majelis Rasulullah Banyumas yang insyaallah akan mengadakan silaturahmi akbar yang bertempat di Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan antum semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perkumpulan yang insyaallah mudah-mudahan panjang umur kalian akan berkumpul di suatu perkumpulan atau Majelis Rasulullah Banyumas. Mudah-mudahan perkumpulan tersebut menjadi suatu perkumpulan yang membawa manfaat dan semakin kuat ikatan hubungan persaudaraan sesama muslim, di mana di dalam ungkapan-ungkapan ulama, Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin jilid kedua, beliau ada pernah mengatakan dan menulis di dalam kitab tersebut, inna al-mahabbata wal ulfa thamrah husnul khuluq. Sesungguhnya kebersamaan, saling menghormati, saling mencintai karena Allah, itu adalah buah daripada akhlak seorang muslim yang baik. Orang muslim yang baik ketika muncul sifat bagus, saling menghormati, saling menghargai, saling merangkul, saling membantu, saling menasihati, saling berbagi, itu tanda orang muslim tadi memiliki sopan santun yang sebagaimana diharap oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, wa inna tafruqa, perpecahan sesungguhnya sumber min su'il khuluqi, sumber dikarenakan seorang muslim tadi tidak punya akhlak yang bagus. Jadi karena orang tidak punya akhlak bagus, muncullah pertikaian, muncullah perdebatan, muncullah keributan, muncullah perpecahan.
Itu buah dari akhlak yang busuk. Oleh karenanya kita semua ini tiada lain tidak bukan panutan teladan yang paling bagus untuk kita ikuti adalah baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sopan, orang yang paling baik, bukan hanya kepada keluarganya saja, bukan hanya kepada tetangganya saja, bukan hanya kepada seorang muslim saja, bahkan kepada orang kafir pun baginda Rasul penuh sopan santun, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri beliau memuji baginda Rasulullah SAW dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat azim, akhlak yang sangat agung. Ini yang puji bukan kita lagi, yang puji bukan manusia, bukan malaikat. Kalau Nabi itu punya sopan santun yang agung, tapi Allah sendiri langsung yang memuji baginda Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Oleh karenanya Allah Ta'ala memerintahkan kita agar membuat buah daripada akhlak yang bagus ini dengan bentuk saling merangkul, saling berkumpul dan saling bersilaturahmi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian orang-orang yang menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, kita mengingat kejadian yang pernah terjadi zaman dahulu kala ketika baginda Rasul bersama para sahabatnya hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Itu mereka disambut oleh kaum Ansar. Kaum Ansar, mereka itu di dalam kitab disebut mereka itu orang-orang alladzina istaqbalur rasul wal muhajirin, orang-orang yang menyambut kedatangan Rasul salawatu rabbi wassalamu alaihi. Mereka orang asli penduduk Madinah, menyambut kedatangan Rasul, menyambut kedatangan kaum muhajirin. Wagasamu amwalahum, bahkan mereka itu membagi harta-harta mereka untuk kaum muhajirin yang datang bersama Rasulullah. Walam yabqalu 'alaiha bi syai', bahkan mereka kaum Ansar, orang Madinah itu sedikit pun tidak pelit atas harta mereka untuk dibagi-bagikan kepada kaum muhajirin. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim lillah wa rasulih, mereka berjuang dengan jiwa raga harta mereka untuk Allah dan Rasulnya. Itu kaum Ansar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala puji dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud daral iman walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang bertempat di Madinah itu kaum Ansar dan sebelumnya, mereka itu sangat cinta, yuhibbuna man hajara ilaihim, kalau ada orang hijrah kepada mereka, mereka senang. Tidak ada dalam hati mereka sedikit pun penyakit pelit atau kebencian, kedengkian, tidak ada. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan ma'utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka itu mementingkan hak orang lain daripada hak mereka sendiri, padahal mereka sangat kebutuhan hak yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Mereka perlu, mereka lapar, mereka membutuhkan sesuatu yang sudah ada, tetapi mereka lebih mementingkan untuk kaum muhajirin, lebih didahulukan daripada kebutuhan mereka sendiri. Subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam suatu hadis baginda Rasul pernah memanggil Imam Abu Hurairah. Dalam suatu hadis itu Nabi berkata, ya Aba Hurairah, alaika bihusnil khuluqi, wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang punya akhlak bagus. Abu Hurairah tanya sama Rasulullah, wa ma husnul khuluqi ya Rasulullah, akhlak yang bagus itu yang macam apa wahai Rasul? Kata Nabi, akhlak yang bagus itu ada 3. Yang pertama, antasila man qata'aka, akhlak yang bagus itu engkau menyambung hubungan kepada orang yang telah memutuskan hubungan dengan kamu. Kau sambung hubungan orang yang berniat atau sudah melakukan pemutusan hubungan, ya, kepada kamu, kau sambung kembali. Itu adalah akhlak. Yang kedua kata Nabi, wa ta'fu amman dhalamaka, kau maafkan orang yang jahat kepada kamu, orang yang pernah menghina kamu, orang yang pernah
mengejek kamu, orang yang pernah berbuat zalim kepada kamu, ya, dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan atau tingkah lakunya dengan sengaja dan atau tidak sengaja, ya, menyakiti hatimu, orang yang akhlaknya bagus memaafkan. Dan orang yang lebih dahulu memaafkan, subhanallah, derajatnya di sisi Allah lebih agung. Apalagi momennya, subhanallah, momen Idul Fitri, di mana satu dengan lainnya saling merangkul, saling menghargai, saling memaafkan. Ini indallah azim, ya, di sisi Allah keutamaan pahalanya lebih besar lagi, subhanallah. Lalu kata Nabi yang ketiga, wa tu'tiya amman haramaka. Haditsun rawahu Ahmad. Yang ketiga kata Nabi, kau beri hadiah kepada orang yang pelit kepada kamu. Dahulu ketika engkau membutuhkan, dia punya, kamu minta kepada dia, dia tidak memberi. Orang yang akhlaknya bagus tidak memperlakukan sama seperti orang tersebut, tapi dia memberi kepada orang yang pelit kepada dia. Orang yang dahulu tidak memberinya, dia beri. Itu adalah orang yang punya akhlak bagus. Ini saya ulangi, yang pertama menyambung tali silaturahmi, yang kedua memaafkan orang yang punya salah, yang ketiga memberi kepada orang yang pelit. Ini akhlak yang disampaikan Rasul kepada Imam Abu Hurairah. Saya teringat kisah Al-Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham ini seorang yang alim, ahli ibadah. Diceritakan ketika datang rombongan untuk berperang, masuk rombongan tersebut di kampungnya Ibrahim bin Adham dan bermalam. Lalu di tengah malam rombongan tentara itu, mereka satu dengan lainnya ingin mencari tempat hiburan malam. Kata panglimanya, wahai pasukan, coba tanya sama warga kampung di mana tempat hiburan malam. Kebetulan mereka bertanya kepada seorang kakek yang sudah bongkok sedang berjalan. Dia tanya, wahai kakek, di kampung ini tempat hiburan di mana? Maka sang kakek itu menjawab, jikalau mana kalian ingin mencari tempat hiburan di kampung ini, hanya itu tempat hiburan. Dia tunjuk, ternyata tempat yang ditunjuk itu adalah kuburan. Maka para pasukan tersebut melapor ke atasannya, kepada panglimanya, wahai panglima, kata orang tua di sini tempat hiburan adalah kuburan di sana tempat. Maka sang panglima tadi marah. Dia keluar dari kemahnya, dia pukuli kakek-kakek tersebut sampai pingsan, ya, berlumuran darah, pingsan. Ketika jatuh kakek-kakek itu, warga kampung keluar. Mereka kaget melihat kakek tersebut jatuh. Mereka berteriak, siapa orang yang berani memukul ini orang? Apakah kalian tidak tahu siapa kakek tua ini? Dia adalah Ibrahim bin Adham, seorang yang ahli ibadah, seorang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, seorang yang berilmu tinggi. Berani-berani kalian memukuli sampai dia jatuh pingsan. Jikalau kalian tidak meminta maaf, maka kalian akan terkena musibah dan azab daripada Allah. Maka ini panglima yang memukuli Imam Ibrahim bin Adham ketakutan, ya, dia ketakutan, gemetar. Dia tunggu sampai Imam Ibrahim bin Adham sadar. Setelah sadar, dia langsung memegang tangan Imam Ibrahim bin Adham. Dia langsung minta maaf dan berkata, wahai Tuhan, maafkan saya. Apa jawaban Imam Ibrahim bin Adham? Wahai tentara, engkau tidak perlu minta maaf kepada saya. Saya sudah memaafkanmu sebelum kamu meminta maaf kepada saya. Ketahuilah, ketika engkau sedang memukuli kepalaku, hanya satu yang terlontar dari hatiku melalui lisanku, doa, ya Allah, masukkan ini orang yang sedang memukulkan saya ke dalam surgamu, ya Allah. Masukkan orang ini ke dalam surga. Orang yang jahat kepadanya didoakan biar masuk surga. Ini akhlaknya Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa barakatuh. Akhlak yang agung, yang azim, yang mudah-mudahan kita kecipratan, kebahagiaan akhlak yang sangat mulia itu. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam Idris Al-Khawlani pernah berkata kepada Imam Mu'ad. Imam Mu'ad ini seorang yang dekat dengan Rasulullah, yang pernah dipegang pundaknya oleh Rasul dengan tangannya Rasul, sambil Nabi pernah berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, inni uhibbuka, saya cinta kepadamu wahai Mu'ad.
Lalu Imam Idris Al-Khawlani pernah berjumpa dengan Mu'adz sambil berkata, wahai Mu'adz, saya cinta juga kepadamu sebagaimana Rasul pernah berkata kepadamu. Maka Mu'adz tersebut menjawab, ya Idris Al-Khawlani, abshir, thumma abshir. Wahai Idris Al-Khawlani, beruntung kamu, sangat beruntung kamu. Kamu katakan kamu cinta sama saya karena Allah, itu keberuntungan buat kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, yunsabbu li ta'ifatin minan nas karasi haulal arsh yaumil qiyamah. Kata Nabi, saya pernah dengar itu nanti di hari kiamat Allah akan menyediakan, mempersiapkan kursi-kursi di sekitar arasnya Allah yang terbuat dari cahaya di hari kiamat. Lalu kata Nabi, mereka itu orang-orang yang wujuhum kal qamar lailatul badr. Yang duduk di kursi-kursi tersebut orang-orangnya mukanya terang, bercahaya seperti bulan purnama. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, faman haula? Siapa itu orang-orang yang nanti di hari kiamat tempatnya sangat istimewa, wajah mereka seperti bulan purnama? Nabi menjawab, humul mutahabbuna fillah, rawahul Baihaqi. Kata Nabi, mereka itu orang-orang muslim, muslimah yang dahulu di dunia mereka hidup saling mencintai satu dengan lainnya fillah, karena Allah. Jadi saling menghormati, saling cinta bukan karena dunia, bukan karena nafsu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamanya nanti di hari kiamat, wajah mereka seperti bulan purnama. Ada satu riwayat, di dalam riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, inna haulal arsy manabir min nur, 'alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhum nur, yaghbitun al-anbiya wa syuhada wa laysu min anbiya'in wala syuhada. Kata Nabi, nanti di hari kiamat itu arsy diputeri oleh orang-orang yang baju mereka dari cahaya, wajah mereka berkilau cahaya. Mereka bukan nabi, juga bukan rasul. Sehingga kata Nabi, yaghbitul anbiya wal syuhada, sampai nabi-nabi dan rasul saat itu kaget, bengong. Siapa ini mereka? Siapa kok ada orang sampai sebegitu hebat derajatnya di sisi Allah? Ini nabi-nabi dan para rasul kaget. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, faman haula? Siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, humul mutahabbuna fillah, wal mutajalisuna fillah, wal mutazawiruna fillah. Kata Nabi, mereka itu orang-orang muslim muslimah yang dahulu di dunia saling cinta karena Allah, kumpulnya karena Allah. Lalu saling mutajalisuna fillah, mereka bikin suatu ikatan untuk Allah. Wal mutazawiruna fillah, saling menziarahi, ya, saling menyambangi satu dengan lainnya karena Allah, nggak ada tujuan lain. Itu di hari kiamat Allah angkat kedudukan mereka sampai para nabi dan rasul-rasul semuanya kaget melihat ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan keutamaan begitu agung dan begitu mulia. Di dalam suatu hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bercerita kepada sahabatnya. Dalam hadis tersebut, Nabi, inna rajulan zara akhan lahu fillah. Ada seseorang keluar dari rumahnya dengan tujuan berziarah, ya, main ke rumah temannya. Dia berziarah, berkunjung ke rumah sahabatnya karena Allah. Fa arsalallahu lahu malakan. Di tengah jalan dia ditahan oleh seorang malaikat yang menyerupai manusia. Allah kirim malaikat menjegat di tengah jalan orang tersebut. Maka malaikat itu bertanya, ya fulan, aina turid? Wahai fulan, mau pergi kemana kamu? Kamu keluar dari rumah, mau pergi mana? Jawabannya, inni uridu an azura akhi fillah, fulanan bin fulan. Saya keluar dari rumah, tujuannya mau kumpul silaturahmi, bareng sama berkumpul menjumpai saya punya saudara karena Allah SWT. Kamu mau pergi ke rumah saudaramu, mau berkumpul, mau silaturahmi, alaka hajatun indaka, ada perlu apa kamu ke sana? Mau cari apa ke sana? Ada hajat apa?
Memang ada hajat ke sana? Qala la. Enggak, saya enggak ada hajat apa-apa. Ali qarabatin indaka bainaka wa bainu. Apa ada hubungan? Itu famili kamu. Itu sepupu kamu. Qala la. Tidak juga. Qala fa bi ni'matin lahu indaka. Memang itu orang mau ngasih kamu duit, mau kasih kamu makanan, sampai kamu mau menjumpai dia, dia mau kasih kamu kebutuhan kamu. Qala fima. Terus untuk apa kamu datang ke rumah dia? Untuk apa kamu berjumpa, berkumpul sama dia, untuk apa? Qala inni uhibbuhu fillah. Saya keluar dari rumah saya, nggak cari apa-apa, nggak cari kebutuhan, nggak pengen ini dan itu, tapi karena cinta kepada dia, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa anda ini? Faqala inni malakun arsalani Allahu an yukhbiruka bi anna Allah yuhibbuka li hubbika iyyahu wa qad aujaba lakal jannah. Wahai fulan, perlu kamu ketahui saya ini malaikat. Allah utus dari langit turun menjumpai kamu untuk menyampaikan salam. Allah cinta kepada kamu, gara-gara kamu cinta kepada orang tersebut, keluar dari rumah untuk kumpul, menjumpai, menziarahi orang tersebut karena Allah. Dan Allah telah mewajibkan sorga buat kamu nanti di hari kiamat. Subhanallah. Ini manfaat orang yang hidup mau bersilaturahmi, mau berkumpul karena Allah, tidak ada tujuan tapi hanya untuk memperkuat tali ikatan ukhuwah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah menasihati kita semua ketika beliau menasihati seseorang daripada sahabat beliau. Kata Imam Ali, wahai kalian semua, alaikum bil ikhwan fid dunya wal akhirah. Wahai kalian, carilah teman di dunia ini, cari teman. Fa innahum uddatun fid dunya wal akhirah. Karena teman itu termasuk senjata, termasuk perisai buat kita nanti di dunia sampai akhirat. Amatasma ila qauli ahli nar fil Quran. Qala Allah Ta'ala fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kata Imam Ali, cari teman. Karena Allah mensifati orang-orang ahli neraka dalam Al-Quran, mereka berteriak-teriak di hari kiamat di nerakanya Allah, teriak-teriak, fama lana min syafi'in. Ya Allah, nggak ada orang bisa tolong saya, ya. Amalnya jelek, amalnya busuk, nggak punya hubungan dengan para anbiya, para mursalin, tidak ada hubungan dengan Sayyidina Rasulullah SAW, nggak dapat syafaat. Dia teriak-teriak nangis di dalam neraka. Famalana min syafi'in, ya Allah, saya nggak punya orang yang bisa ngasih syafaat. Wala sadiqin hamim, nggak punya juga teman yang bisa melindungi saya. Gara-gara di dunia hidupnya sendiri, nggak mau saling berbagi, nggak mau saling bersilaturahmi, nggak mau saling menghormati, tidak mau bersilaturahmi. Oleh karenanya, insya Allah mudah-mudahan berkat perkumpulan yang diadakan di Majelis Rasulullah Banyumas ini, mudah-mudahan menjadi perkumpulan yang menjadi saksi di hari kiamat. Kalau di dunia ini kita saling berkumpul karena Allah, saling cinta karena Allah, saling mencintai karena Rasulullah SAW, dan mengikuti akhlaknya Rasulullah. Dengan berlalunya Ramadan, dengan datangnya hari raya Idul Fitri, mudah-mudahan Allah bersihkan zahir batin kita dari dosa, dari kemaksiatan, dari perbuatan nista. Dan ingat, Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, beliau pernah berkata, al-yawm la na'id wa ghadan la na'id wa kulla yawm la na'sillah fahuwa la na'id. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, hari ini lebaran buat saya, kemarin lebaran, hari ini lebaran, besok juga lebaran. Pokoknya setiap hari bagi saya lebaran. Di mana saya tidak bermaksiat kepada Allah, berarti hari itu lebaran buat saya. Oleh karenanya, mudah-mudahan setiap hari kita ini menjadi lebaran, di mana kita menjauhi diri daripada maksiat, menjauhi diri daripada perbuatan yang perbuatan dosa yang menyebabkan turunnya murka Allah. Dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kebersihan hati kita, dijauhkan daripada segala sifat-sifat kedengkian, sifat busuk, sifat kotor, sifat-sifat yang menyebabkan hilangnya kekhusyuan, hilangnya keimanan, sifat-sifat yang menyebabkan kita jauh hubungan dengan Rasulullah SAW. Dan selalu berdoa untuk umatnya Rasulullah SAW dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah,
pertolongan, perlindungannya, dan Allah jauhkan kita dari murkanya. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa ayah ibu kita, dosa orang-orang yang kita cintai. Allahumma maghfiratuka awsa'a min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina faghfir lana warhamna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akrim hadhihi al-ummah al-muhammadiyah bijamili awaidika fid dunya wal akhirah ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin, rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin, farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.